kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk segala kasih karunia dan damai sejahtera untuk kami. Malam hari ini Tuhan, kami memuji, kami menyembah-Mu, supaya pujian yang kami naikkan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang, mari kita bersama bangkit diri. Kita berikan salam kanan kiri. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari bersama serukan, firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami di hadapan-Mu. Ini berkat dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan sebagian dari apa yang kami miliki. Supaya persembahan ini Tuhan, kami berikan dengan sukacita dan dengan ucapan syukur kepadamu. Dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku
ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari katakan dari hatimu, haleluya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inara masangkaya rataku, haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, penuhi, 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 penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi, 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 penuhi. Haleluya, haleluya,
Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Engkau yang kami sembah. Inara lama ya lama sangka ya labo, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Inara lama sangka ya ralabu ya ralama shika. Inara lama sangka ya ralabu ya ralama shika. Inara lama sangka ya ralama shika ya ralabu. Haleluya. Sangka ya rataku kinara labu. Haleluya Tuhan, haleluya. Allahku, kekuatanku, gunung batuku, perisaiku. Haleluya, haleluya. Shikaya ralama sangkaya ralamu. Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri pertolongan. Inara lama ya rataku ya ralama shika. Shana ralamu. Inara lama sangkaya rataku. Inara lama ya ralama shika. Ika ya ralama ya ralamu. Inara lama sangkaya ralamu. Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku nantikan. Hanya padamu ada kekuatan baru, hanya padamu pertolonganku, hanya padamu. Kau mampukan aku Tuhan melewati hari-hariku, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab pertolongan-Mu dan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Shinara lama sanggaya ralamu. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Amin. Naungiku dalam kuasa, lingkupiku Tuhan, lingkupiku. Amin. Dengan sayang-Mu naungiku, naungiku. Amin. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
tenang sebab Kau Allah. Katakan sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami tenang sebab Engkau Allah kami, Allahku. Gunung batu dan kekuatanku Tuhan, gunung batu dan perisaiku, tanduk selamatku. Haleluya, 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 haleluya. Tanduk selamatku, tanduk selamatku. Haleluya. Shanaralama sangkaya ralamu, inaralama sangkaya rataku, kinaralama sangkaya ralamu, kinaralamu. Shikaya ralama shika, kinaralama sangkaya ralamu, kinaralama sangkaya rataku, kinaralama sangkaya rataku, kinaralama sangkaya rataku, kinaralama sangkaya ralaku, kinaralama sangkaya ralamu, kinaralama sangkaya ralamu, kinaralama sangkaya rataku, kinaralama sangkaya ralamu, kinaralama ya ralama ya sangkaya ralamu. Shanaralama sangkaya ralama shikaya ralama, inaralama sangkaya ralamu, ya ralama shikaya ralama sangkaya. Shanaralama shikaya ralama sangkaya rataku, inaralama sangkaya ralamu, inaralama sangkaya ralama shika, shanaralama sangkaya rataku, shanaralama lama lama shikaya ralama lama 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 lama, shanaralama lama 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 sangkaya rataku ya ralama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan bukankah Tuhan yang berperang ganti kamu. Kinaralama shikaya ralama lama lama sangkaya. Dan dengan sayapnya kita akan terbang tinggi, melintasi segala badai hidup. Dan dalam kepak sayapnya kita rasakan ketenangan dalam hadirat Tuhan. Kinaralama shikaya ralama lama lama, kinaralama shikaya ralama lama 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 shikaya, kinaralama shikaya ralama lama 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 sangkaya, kinaralama shikaya ralama lama shikaya, kinaralama shikaya ralama. Tuhan adalah kekuatanku,
akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi sebagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan hati yang kuat kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami memuji, ada saatnya kami menyembah, ada pula saatnya Tuhan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh terbang tinggi mengatasi badai hidup kami, sebab ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyucikan, menguduskan dengan darah anak domba. Ikatkan kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan boleh benar-benar tumbuh di hati yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan dunia ini, semakin hari
Semakin baik atau semakin jahat Bapak Ibu? Semakin tak menentu ya Bapak Ibu. Terakhir kita mendengar di Venezuela ada gempa yang berskala besar sekali, bahkan sampai berkali-kali, dan yang terbesar itu sampai di 7,5 skala Richter ya, banyak yang meninggal. Tanda zaman benar-benar sudah ada di depan mata kita. Keadaan perekonomian yang tidak menentu, dolar terus naik, ya. Rasa aman sudah tidak ada lagi. Kadang itu yang membuat kita ini menjadi takut. Benar enggak Bapak Ibu? Ya. Anak Tuhan boleh takut enggak ya? Iya. Anak Tuhan boleh takut karena takut itu sifat dari manusia, keadaan yang menekan kita, karena kita masih di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Hidup di dalam ketakutan, ya. Justru kalau kita tidak punya rasa takut itu bahaya Bapak Ibu, ya. Betul ya? Iya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Amin. Mengapa ada Tuhan Yesus? Kita tidak boleh takut. Kita baca di Filipi 2 ayat yang 9 dan 10. Ya. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Jadi Tuhan mengatasi segalanya. Amin. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya. Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah yang namanya mengalami rasa takut dalam hidup kita. Ya. Baik itu takut sakit, mungkin takut kita ini kehilangan pekerjaan, ya, takut banyak masalah dalam hidup kita. Nah, namun Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-40 ya. Kita akan belajar di sini. Kita akan baca bergantian ya. Wanita lebih dulu ya. Lady first ayat 35. Silakan 1, 2, 3. Iya, pria mereka meninggalkan lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Wanita, ayo gantian bacanya. Pria 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wanita? (40) Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, badai itu bisa datang kapan saja Bapak Ibu, betul? Nah, menjadi orang percaya bukan berarti bebas dari masalah. Namun menjadi orang percaya itu berarti kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Karena apa? Karena ada Yesus. Ya, ada Yesus. Nah, tetapi anehnya di sini Bapak Ibu, Yesus bisa tidur di buritan.
Sementara murid-muridnya ketakutan. Nah, para murid adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, ya. Tetapi mereka takut menghadapi badai. Mereka menghadapi masalah sendiri, tidak melibatkan Yesus dan merasa mampu, bahkan tidak sadar bahwa Yesus itu bersama dengan mereka. Kadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kehidupan kita sehari-hari dalam mengikut Tuhan, ya. Kita ini kan seperti mengarungi lautan kehidupan, ya. Nah, ini murid-murid Yesus loh Bapak Ibu. Orang yang dekat dengan Yesus. Ya. Tapi kenapa? Kenapa mereka bisa mengalami badai dalam hidupnya dan mereka menjadi takut? Dan anehnya lagi, Tuhan Yesus malah tidur di dalam buritan. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang juga seperti itu, Bapak. Murid-muridnya mungkin waktu mereka diajak ke seberang, mereka merasa bahwa wah, kalau masalah naik perahu di lautan, saya ini jagonya, ya. Karena apa? Karena murid-muridnya adalah nelayan-nelayan yang handal. Sedangkan mungkin muridnya berpikir, Yesus kan anak tukang kayu, bisa apa, ngerti apa, ya. Makanya mereka benar bersama Yesus. Tapi mereka mengabaikan Yesus. Sampai Yesus tidur di buritan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita merasa kita ini mampu menghadapi hidup ini tanpa Yesus. Kita merasa bahwa kita mampu fine-fine aja. Di dalam pekerjaan kita, di dalam segala persoalan yang kita hadapi, ya. Namun kita lupa bahwa ketika kita mengarungi kehidupan kita, perahu kehidupan kita, ada Yesus bersama kita. Masalahnya kita melibatkan Yesus enggak dalam kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi masalah, menghadapi badai, baru ingat sama Tuhan Yesus. Baru teriak, Tuhan kenapa engkau enggak menolong? Kenapa engkau enggak menolong di dalam kesulitan? Mereka lupa bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya, sayangnya kita ini seringkali tidak sadar Yesus bersama dengan kita. Di Markus 4 ayat 38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sekalipun badai datang silih berganti, Yesus tetap ada bersama kita. Sekalipun seakan-akan dia terlihat diam, namun Yesus tidak pernah kehilangan kendali. Karena dia berkuasa baik di langit, baik di bumi, baik di bawah bumi. Yesus pegang kendali. Ya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Segala penyakit, ketakutan, bahkan kemustahilan tunduk kepada Yesus. Yesus itu berkuasa atas segala badai dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa selalu mempercayai Yesus, ya, mengandalkan Yesus. Sebab ada Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, Tuhan memanggil kita untuk percaya. Iman bukan berarti tidak ada badai. Iman adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun di tengah badai. Jadi badai itu pasti ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, badai itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Namun yang perlu kita percaya dia, kita serahkan semuanya kepada Yesus yang sanggup mengendalikan badai dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu apa? Percaya, ya. Kita hanya perlu percaya.
Di Markus 4 ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, ketika kita percaya Bapak Ibu, ketakutan itu bisa merubah menjadi ketenangan. Ya, kekhawatiran bisa berubah menjadi pengharapan, dan kepanikan itu berubah menjadi doa. Makanya Bapak Ibu, ketika kita dalam masalah, selalu ingat Yesus, bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya, saya belajar untuk senantiasa dalam kehidupan saya selalu menyertakan Yesus dimanapun saya berada. Bahkan ketika bangun pagi, ya, saya akan selalu mencari wajah Yesus. Saya nggak berani melangkah hidup ini tanpa menyertakan Yesus dalam hidup saya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa, mulai dari ketika kita bangun pagi-pagi, kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Sebab kasih dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi-pagi kita. Amin. Maka kita mestinya, kita harus senantiasa bangun pagi. Jangan yang dipikiri nanti kerja apa, nanti makan apa. Datang kepada Tuhan, percayakan hidupmu sepenuhnya padanya. Adakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita akan selalu ingat kepada siapa? Kepada Tuhan, karena kita dekat sama Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Ya, tapi kalau kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita, walaupun Yesus bersama di dalam perahu kehidupan kita, ya kita nggak akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menganggap, ya engkau sanggup, engkau tidak butuh Tuhan. Namun biarlah kehidupan kita sehari-hari senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengendalikan badai dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun badai mengamuk, ingatlah Yesus tetap ada dalam perahu kehidupanmu. Pertolongannya tidak terlambat, kuasanya tidak terbatas. Ya, pegang janji Tuhan ini. Jangan takut menghadapi hidup ini. Ya, badai itu pasti ada. Ya, namun sekali lagi kita ingat bahwa ada Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Maka kita harus tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, ya. Di dalam kemanapun kita pergi, selalu kita sertakan Yesus. Saya kalau mau keluar selalu saya katakan dalam nama Yesus. Saya mau ke pasar, dalam nama Yesus. Saya mau pergi ke mall, dalam nama Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Saya mengklaim bahwa saya ketika saya berjalan di perjalanan, ada Yesus yang selalu menyertai saya. Itulah kita harus selalu mengklaim. Karena apa? Kita tidak tahu di jalan ada apa, ya, di pasar ada apa. Mungkin ada orang-orang jahat, ada kuasa-kuasa jahat, ya. Tapi kalau kita mau keluar Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau belanja. Dalam nama Yesus, aku mau kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau, bahkan kita mau masak pun, dalam nama Yesus, aku mau masak. Itu apa tuh? Itu menyertakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus benar-benar mengandalkan Yesus. Jangan di Yesaya 41 ayat yang 10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, jangan takut. Ya, sertakan Yesus dalam setiap langkah hidupmu. Kalau Yesus ada bersama kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin Bapak Ibu. Iya.
Saya akan menutup sharing firman saya ini dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian hidup saya waktu saya dulu bekerja di sebuah perusahaan. Saya cukup lama bekerja di sana, 30 tahun lebih. Dan sepertinya Tuhan mengizinkan saya harus resign dari pekerjaan saya. Sebenarnya masalahnya itu sepele Bapak Ibu. Namun itu menjadi benar-benar saya ini tidak ada damai sejahtera ketika bekerja. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Tuhan taruh di hati saya bahwa saya harus resign dari perusahaan tersebut. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, saya ini punya banyak tanggungan. Pada waktu itu kami baru pindah rumah dan rumah itu kita ada mengangsur, juga kita ada arisan, ada asuransi yang kita bayar. Pada waktu itu Bapak Ibu, dengan penghasilan saya semua itu tercover. Ya, istri saya juga buka resto. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu begitu memberkati saya dan saya menjadi apa? Menjadi fine-fine aja gitu loh. Ya. Dan ketika Tuhan izinkan ada insiden kecil yang terjadi dan membuat saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Dan itu benar-benar menjadi suatu beban yang cukup berat dalam kehidupan saya. Menjadi suatu ada rasa takut. Nanti kalau saya resign, apa yang harus dibuat bayar ini, buat bayar itu. Sedangkan dengan penghasilan dari resto itu sama sekali tidak mungkin menutupi. Dan pada waktu itu ada seorang pendoa yang datang kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia melihat ada seperti patung emas gitu ya Bapak Ibu. Dan patung emas itu adalah perusahaan saya di mana saya bekerja. Jadi memang ada konfirmasi dari pendoa ini bahwa kamu memang harus meninggalkan perusahaan itu karena itu menjadi patung emas dalam hidupmu. Engkau merasa bahwa engkau enggak butuh Tuhan karena engkau sudah cukup dengan penghasilanmu di perusahaan itu, ya. Sehingga saya ini menjadi orang yang ya bersyukur, tapi hidup saya ini menjadi hidup yang flat gitu loh, datar gitu loh Bapak Ibu. Enggak ada rasa sukacita yang lebih juga enggak, susah yang enggak, ya. Nah, Tuhan izinkan saya harus resign dan saya harus mengambil keputusan. Dan saya benar-benar dalam rasa takut. Karena apa? Karena kalau dihitung dengan kalkulator itu sudah tidak masuk Bapak Ibu. Dengan penghasilan resto aja sudah tidak memungkinkan. Bahkan saudara saya itu sampai mengingatkan, kamu mbok pikir ta, wis bener ta, mau keluar itu. Terus nanti kamu ya opo hidupnya gitu. Tapi pada waktu itu Tuhan menetapkan di dalam hati saya Bapak Ibu, bahwa engkau harus keluar dari perusahaan itu, engkau harus mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan penuh. Saya katakan, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang pegang kendali hidupku, nanti lihat bagaimana hidupku. Saya katakan gitu pada kakak saya, dan saya tetap pegang janji Tuhan, Tuhan aku percaya penuh, sepenuhnya kami percaya. Ya. Dan pada waktu itu karena saya resign Bapak Ibu, saya mengundurkan diri, saya itu sebenarnya enggak kepikiran lah, ada mungkin pesangon apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, sebenarnya
seminggu setelah saya resign itu Bapak Ibu, saya benar-benar hidup di dalam apa ya, saya itu, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku tetap hanya percaya Engkau. Aku ini hanya mengandalkan Tuhan loh. Aku tidak punya apa-apa. Ya. Dan pada akhirnya, saudara, ternyata saya diberi pesangon, dan pesangon itu cukup untuk menutup segala hutang saya. Saya tutup hutang saya di bank. Saya waktu itu sebenarnya karena rumah kami itu plafonnya itu sudah dimakan rayap dan memang benar-benar sudah nunggu waktu itu ambyuk Bapak Ibu. Nah, kalau saya waktu itu tetap bekerja, ya, saya mungkin nggak mengalami apa yang namanya Tuhan itu benar-benar menyertai dan bertanggung jawab dalam hidup saya ketika saya percaya. Dan pada akhirnya saya bayarkan semuanya, saya renovasi rumah saya supaya tidak ambruk gitu ya, saya bangun. Dan saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu benar-benar akhirnya habis Bapak Ibu. Semua untuk biaya, nutup utang, untuk segala, semua habis. Kadang Tuhan izinkan kita berada di titik nol supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita di rekening kita ini uangnya aman, ya, kita nggak akan pernah punya pengalaman dengan Tuhan, di mana benar-benar yang namanya hidup gandol Gusti itu bagaimana, engkau nggak akan pernah merasakan kalau engkau cukup dalam hidupmu. Ya, nah ketika saya mengalami itu Bapak Ibu, saya benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, hidup benar-benar melekat sama Tuhan, karena saya tahu hanya Tuhan yang mampu menolong saya. Di dalam keadaan seperti itu enggak ada lagi yang mampu selain Tuhan. Dan Tuhan itu begitu mengasihi saya sehingga saya bisa melewati semua dengan baik. Dan waktu itu enggak beberapa lama, tahu-tahu saya dipanggil anak dari perusahaan saya di mana saya bekerja, dikasih tahu Bapak Ibu, saya itu dulu itu pernah kalau melihat ada hamba Tuhan gitu ya, memberi kesaksian bahwa saya diberi mobil oleh jemaat gitu ya. Oh rasanya kok enak ya kok dikasih mobil gitu ya. Saya dalam pikir hati kok pengen ya Tuhan ya, tahu-tahu dikasih mobil ini. Apa mesti harus jadi hamba Tuhan dulu ya supaya gitu ya. Saya pikirnya kan gitu Bapak Ibu. Ternyata enggak loh, Tuhan itu tahu isi hati saya. Pada waktu itu saya itu enggak punya mobil, dan saya itu karena di rumah saya itu kan sebenarnya ada garasi ya Bapak Ibu ya, tapi enggak ada mobilnya. Nah, kalau kita ngomong tentang kenyataannya memang enggak ada mobilnya. Tapi kalau rumah ada garasinya, kebenarannya itu harusnya ada mobilnya karena rumah itu sudah ada garasinya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita bangun rumah ada garasinya, harusnya kita buat apa kau? Ya buat mobil kan? Nah, demikian juga pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya pegang janji-Mu. Walaupun karena pada waktu itu uang sudah nggak ada dan kami membutuhkan mobil, saya berdoa, Tuhan Kau tahu kebenaran, kenyataan memang mobil tidak ada. Tapi aku tahu kebenaran-Mu bahwa kalau rumah ada garasinya, pasti ada mobilnya. Dan gak lama dari waktu itu Bapak Ibu, itu tadi saya ditelepon, dikasih tahu, saya diberi mobil, disuruh milih Bapak Ibu, mau mobil apa mau dibelikan. Oh Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa penyertaan Tuhan yang begitu ajaib itu, Tuhan benar-benar memelihara dan Tuhan tahu kebutuhan anaknya. Ya, bukan hanya sekedar bukan sekedar keinginan, tapi sebuah kebutuhan.
Ya, karena kalau kita berbicara keinginan itu nggak ada habisnya Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu setiap kebutuhanmu. Karena janji firman Tuhan apa? Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ya, bukan segala keinginanmu, tapi kebutuhan kita. Nah, itulah yang saya alami dan saya terus berjalan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan justru ketika saya di titik nol. Ketika saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Ketika saya benar-benar tidak mampu, saya tetap percaya, menaruh iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup, Tuhanlah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kesaksian ini menguatkan setiap hati kita. Apapun persoalan dalam hidupmu, apapun masalah dalam hidupmu, ingat Tuhan beserta dengan engkau. Ya, Tuhan ada di dalam perahu kehidupanmu. Hanya satu yang Tuhan mau. Apa Bapak Ibu? Percaya sama Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Saya mungkin bisa mengundang pemain musik untuk datang ke depan. Biarlah kita boleh benar-benar menaruh hati, iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi harus punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai kalau kita nggak ada hubungan dekat? Ya, kita bisa mempercayai seseorang kalau kita itu dekat sama orang itu dan kita tahu orang itu. Ya, makanya. Nah kalau dalam kehidupan kita setiap pagi kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak pernah menaruh harap kita sama Tuhan, datang kalau cuma ada masalah aja, ya, engkau nggak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Mulai harimu bangun dengan keintiman dengan Tuhan, ya, lalu katakan bahwa bersamamu Tuhan aku tenang. Bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Bersamamu aku
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Andalkan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, hanya bersamamu lah aku tenang. Bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai, walaupun di tengah badai. Kau angkatku lebih tinggi, terbang Raja Wali, dengan kekuatan sayap kau angkatku lebih tinggi, terbang bagaikan Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya melintasi badai hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya sudah menguatkan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, yang memampukan kami melewati segala-galanya dan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, tiba waktunya kami mempersembahkan persembahan kami ya Bapa, persembahan untuk Natal di tempat ini. Bila persembahan kami ini Bapa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nama Tuhan diberkati hari ini. Persembahan boleh langsung dijalankan. Saya akan membacakan pengumuman, boleh langsung aja. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Oke, langsung aja karena mulbetnya agak error, jadi langsung saja saya bawakan. Boleh di pause aja. Di tempat ini ada doa malam
Doa malamnya hanya Selasa kedua dan Selasa keempat. Jadi saya tetap mengundang Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ada hari Jumat saja, tetapi ada Selasa juga. Oke, udah bisa ya. Ada ibadah hari raya hari Jumat di tanggal 3 Juli. Itu akan dibawakan oleh Pastor Nancy. Lanjut. Dan Jumat yang kedua itu ada di tanggal 10, akan dibawakan oleh Pastor Lukito. Beliau dari Surabaya. Dan Jumat ketiga akan dibawakan oleh Ibu Evi Novianti di tanggal 14 Juli. Di sana ada praise and worship ya, benar. Ada malam pujian penyembahan. Biasanya kalau di tempat kami itu setiap di minggu kelima itu akan ada yang namanya praise and worship. Jadi tidak ada firman Tuhan, tetapi kita di sana cuma hanya memuji dan menyembah saja. Dan juga di tanggal 17 Juli akan dibawakan oleh Pastor Herman Santosa. Dari mana ini? Kayaknya dari luar ya. Oh, dari mana ini? Oh, dari Surabaya. Oke. Dan hari Jumat di tanggal 24 Juli akan dibawakan oleh Pastor Musa. Ada lagi? Nah, ini ada di doa malam yang tadi saya bilang cuman hanya di tanggal Selasa kedua dan Selasa keempat saja. Itu ada di tanggal 28 Juli. Di situ juga ada malam pujian penyembahan. Mungkin firmanya cuma 15 menit aja mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pujian kita mengalir saja. Lanjut, ada lagi yang terakhir. Nah, ini ada